Jadi inilah ajaran tasawuf. Menanya udip landungnya hanali kebencian, hanali kemarahan. Berarti tanya udip sudah dalam kolam kenikmatan. Dalam kolam kenikmatan. Hanali masalah dengan Allah manja. Lalu di dalam kitab dijelaskan sedikit, saya sampaikan untuk semangat dalam arti oleh ulama sufi mengatakan wajjahlu alladhi yasilu ila Allah ilmu alal haqiqah. Orang jahil yang sampai kepada Allah atau jahil yang sampai kepada Allah itu alim pada hakikat. Al-ilmu alladhi yajibu yahjibul adillah jahlu alal hakikat. Ilmu yang membuat kamu terhijab daripada Allah itulah jahil pada hakikat. Ada orang jahil, awam, hanya awam, bukan dulu pesantren, bukan dulu mondok, tapi hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin menyebut Allah, ingin berzikir, ingin mengadu. Dalam batinnya sampai tinggal dengan Allah. Ini yang disebut ilmu sebenarnya. Ini yang disebut ilmu. Al-jahlu yasilu ilallah ilmu al-haqiqah. Jahilmu itu penyebab kamu sampai kepada Allah. Ini ilmu pada hakikat. Al-ilmu yahdimuka anillah. Ilmu kamu yang membuat kamu terhijab daripada Allah itu jahil pada hakikat. Ada orang banyak ilmu, tetapi dengan ilmunya banyak, bahkan melihat orang lain kecil, orang lain tidak punya ilmu, orang lain awam, orang lain bodoh, maka dengan ilmunya itu dia menjadi hijab kepada Allah. Karena orang alim menghina orang lain itu orang bodoh sebenarnya. Karena di antara dalam ajaran ilmu sufi tidak ada di muka bumi ini yang hina. Semua ini makhluk Allah, semua ini harus dihargai, harus dihormati, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Kalau kamu dalam bahasa tasawuf, kalau kamu masih merasa lebih bagus dari anjing, kamu lebih hina daripada semua makhluk. Nah, lewat AC-nya, kalau AC-nya hina dari tanyo, berarti tanyo lebih hina dari AC. Begitu ajaran sufi. Jadi kita harus melihat semua ciptaan Allah ini ada hikmahnya. Di saat kita merasakan ilmu tasawuf ini ada hikmahnya apa yang Allah ciptakan, disinilah jalan kita bisa bertemu dengan Allah. Karena di dalam kitab Tanwirul Anwar ada pertanyaan kepada Abiyah, bagaimana disebut orang-orang itu sampai kepada Allah? Abiyah menjawab, orang-orang yang sampai kepada Allah itu hujur dalam batinnya. Jika dalam batin seorang hamba ada Allah, tersebut Allah, teringat kepada Allah, maka dia disebut orang yang sampai kepada Allah. Lalu bagaimana orang yang tidak sampai, Abiyah? Abiyah juga menjawab di dalam kitab Tanwirul Anwar karangan Abiyah Kubah. Abiyah mengatakan, orang yang tidak ada Allah di dalam batinnya, maka itulah dia yang tidak pernah sampai kepada Allah. Makanya untuk sampai kepada Allah tidak mesti alim. Tidak mesti alim. Bukan juga berarti tidak paham apa-apa. Oh berarti hana bupuk terbayang jensi balik hajut suah Bruno itu belajar sembahyang belajar
Cuma tidak alim sebagaimana menjadi ulama-ulama, tidak menjadi kendala untuk kita sampai kepada Allah. Katanya yang mudah-mudah, apakah tidak mungkin kita sampai kepada Allah? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dengan jahil tanya mengadu kepada Allah, maka Allah merasa sangat dekat. Tanya mengadu kepada Allah, ya Allah, pakai tolongnya ya Allah, ilmu hana ibadah lu salah hanya drone ya Allah yang maha pengampun, maha pemurah ya Allah, maha pemaaf ya Allah. Orang jahil berbicara dengan Allah dengan batinnya, dengan batinnya, karena merasa sangat bodoh, maka dia tawadhu di hadapan Allah. Orang inilah yang sampai kepada Allah. Bagaimana orang yang sudah banyak ilmu, yang merasakan semua amalannya benar, sembahyangnya sudah bagus, zikirnya sudah banyak, ilmunya sudah banyak, merasa tidak perlu mengadu kepada Allah karena sembahyangnya sudah benar, tinggal minta rezeki sama Allah. Minta bantuan sama Allah, rezeki banyak, umur panjang, badan sehat, itu yang diminta selalu. Karena ibadahnya sudah bagus, tidak pernah mengadu kepada Allah. Inilah hijab. Maka Abu Yahya menaburkan ilmu ini kepada siapapun, karena menurut dalam ajaran tasawuf, siapapun bisa sampai kepada Allah. Walaupun terjadi perdebatan di Aceh, kenapa ilmu ini disampaikan kepada orang-orang awam? Apa orang awam tidak berhak sampai kepada Allah? Dia lebih berhak sampai kepada Allah. Maka dia tidak peduli dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan halangan, rintangan, karena dia paham ilmu ini tidak akan membahayakan orang awam. Ilmu ini adalah menjadi petunjuk, menjadi nur, menjadi lampu penerang untuk menuju Allah. Karena makbulnya doa bukan dengan semata-mata benar ibadah. Makbulnya doa adalah dengan hati yang tawadhu di hadapan Allah. Jadi apa yang telah ditulis oleh Abu Yahya di atas kertas ini adalah percikan dari batin Abu Yahya. Makalah yang sesungguhnya Abu Yahya. Kalau kita mau melihat makalah yang sesungguhnya mana? Makalah yang sesungguhnya itu Abu Yahya. Kalau kita mau membaca makalah intinya, baca bicara Abu Yahya, baca duduk Abu Yahya, baca perjalanannya, baca tindakannya, aksinya, moralnya, perjuangannya, pengorbanannya. Ini yang dibaca, ini yang makalah. Ini hanya sebuah percikan kecil dari batin Abu Yahya yang ingin Abu Yahya sampaikan, rasa yang sudah beliau rasakan, agar kita dapat merasakan juga. Abu Yahya menulis di atas kertas ini dengan bahasa yang mudah, tapi bukan berarti ini mudah. Bahasanya yang mudah, cuma dengan bahasa yang mudah disampaikan oleh Abu Yahya, mudah kita paham. Bukan ilmu ini rendah. Maka beruntunglah bagi tanya orang Aceh, tanya yang tinggal di Abdiyah, sangat beruntung. Kita memahami syuhud, kita memahami sebagian makna ma'rifat, kita memahami makna tajalli dan asri Abu Yahya ulang-ulang, kita memahami makna mukhasyafah, kita memahami makna ayat. Ini karena sering Abu Yahya ajarkan, kita paham. Belum tentu ini juga dipaham oleh kebanyakan umat di Aceh di wilayah lain. Maka terjadilah berontak, terjadilah penyalahan, penyelewengan. Oh, Abu Yahya sudah mengajarkan ilmu sesat, cuma mereka belum paham. Kita sangat beruntung karena yang ilmu yang diajarkan oleh Abu Yahya ini adalah jalan pintas untuk menuju Allah. Maka tidak ada bahayanya sedikit pun begitu tanya. Bahkan kalau tanya betul merasa ilmunya sang tinggal kampung dan jangan Abu Yahya itu. Mesti tanya tadi mengenai rasa ilmunya, tadi merasa dan mendapatkan sebuah kemuliaan dari ilmu ini. Kita tidak mau lagi tinggal di kampung. Kita ingin mau bersama Abu Yahya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah
apa namanya sudah berbuah, ada dari Gorontalo, ada dari Sulawesi. Apa yang mereka dapatkan? Apa mereka mencari nama? Gak mungkin mereka mencari nama 3 kali turun pesawat, naik pesawat. Apa Abu yang memberikan sesuatu? Tidak, bahkan mereka berkorban untuk Abu yang. Lalu apa yang mereka dapatkan? Kesenangan ini ya, kesenangan yang tidak diperjualbelikan di toko. Itu hanya ada kenyamanan, keamanan, apa itu Abu yang sebutkan di dalam makalah ini. Tenang batin ini tidak bisa dihargai dengan uang. Maka mereka berlomba-lomba dekat dengan Abu Ya karena setelah dekat mendapatkan ketenangan. Apa yang disampaikan oleh Abu Ya sehingga kita bisa aman? Abu Ya selalu menyampaikan, syukurlah kamu kepada Allah. Jalinkan hubungan baik dengan Allah. Dan yakinlah kepada Allah yang bahwa apa yang Allah lakukan padamu ini yang terbaik untukmu menurut Allah. Ini yang membuat kita senang. Yakin olehmu seyakin-yakinnya apa yang kamu rasakan saat ini itu adalah pemberian Allah kepadamu yang sudah sangat baik, sudah Allah pilih yang terbaik menurut Allah. Makanya tudih wali alam upek, Allah sudah memilih ini yang terbaik, yang terbaik. Man hanage kaya wali, mesti kaya tanya oleh moto hanage. Jika Allah takdirkan tidak bagus, maka tidak bagus. Mana jika kita paksakan keadaan dengan kemauan yang sangat, dengan himmah yang luar biasa, tidak menerima qada dan kadarnya Allah, Allah akan membalik menjadi lebih susah daripada yang sudah. Baru paksakan, cu sagoji, korupsi sagoji, bermacam cara. Tidak mau menerima yang mudah, akhirnya pergi bermacam cara. Ujung-ujung itu tujuh bala dari Allah. Tujuh bala. Ini sudah dilakukan oleh kaum-kaum pada sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana hausnya para Fir'aun, bagaimana hausnya kaum, bagaimana sesatnya Sa'labah, bagaimana banyak yang sudah dulu Allah berikan contoh dengan tidak bersyukurnya di atas nikmat yang sudah Allah berikan, ujung-ujungnya Allah marah. Jika Allah marah, Allah akan menurunkan hukumnya. Maka ajaran tasawuf Abu Ya mengajarkan kita agar kita bisa redha dan menerima taslim. Tidak memaksakan, carilah Allah, pada Allah itu ada semuanya. Jika kamu redha kepada Allah, Allah itu tidak tidur. Jika kamu senang kepada Allah, Allah itu sudah jauh sebelumnya Allah sudah senang. Itu yang Abu Ya ajarkan. Jika kamu senang dengan Allah, Allah itu sebelumnya sudah senang kepadamu. Jauh sebelum kamu senang kepada Allah, Allah sudah senang. Jauh kamu sebelum dekat dengan Allah, Allah itu sudah dekat. Jauh kamu sebelum peduli kepada Allah, Allah itu sudah peduli. Bagaimana tidak bahagia? Orang-orang yang dekat dengan Allah, walaupun hartanya kurang, dia batinnya aman. Rata-rata katanya kau tidak tahu ada paham. Nanti duduk kita tahu tak. Itu yang dipaham. Mana paham loh? Apa sih yang ada sunnah? Allah itu disebut saja senang. Disebut saja Allah senang. Apalagi kita dapat merasakan Allah itu dekat. Karena memang Allah itu sudah dekat. Tinggal kita merasakan. Ilmu Abu Ya ini ilmu rasa. Menyotanya cara merasa, pemantang makanan banget. Tapi menyotanya tak makanan, yang ada anggur pun banget. Kita tak uat, botalak tak uat, anggur tak uat, ada banget. Coba terasa. So anggur sini, kulit ni. Pudu bapak-bapak cirasa. Maka dengan rasa inilah merasa nikmat makanan.
dengan rasa dengan Allah ini yang merasa nikmat kehidupan. Terasakan faktor hidup maklum miskin ya Allah. Ya mungkin naik mati kadang menjalur kaya lembalak moto kapan umur shit. Tapi pakai gejuk lu miskin hanya berdomam subhanallah. Dia menikmati miskin. Maka senang dengan kasih. Memang pilihan Allah hanya pada duka-duka. Jika legenda. Jadi urung anak SMP, supaya SMP, SMA, anak longgar. Anak SMA, anak baca anak SMP, anak bisa padat badannya. Lagi urung kaya menjadi miskin, murtad jadi. Urung miskin menjadi kaya, lupa daratan jadi. Maka tanya gejuk lagi keadaan tanya di Allah. Allah sudah pilih, karena yang paling paham tentang tanya Allah karena. Ditanya benar aku tinggal bunga itu kan ada tertentu yang akan dahulu. Tapi Allah untuk sepanjang ayatannya sampai ulo kiamat dengan Allah akan tempat kepada yang. Maka Allah yang paling paham, dekat kepada yang ahli paham, dekat kepada yang sangat memahami, alangkah bahagianya kita. Nyok lagi kacau di TV kerajaan ada guru yang kacau tak ngeraja buhali dia. Itu wali Allah hanaitin hakaya wali Allah. Karena nak suka kaya. Pada kalau contoh kalau tambah Abu ya gemepeng ini dari Darul Ihsan dari moto gemepeng 60 70 juta bahkan 100 juta. Bahkan ada balik ini rame-rame duduinan. Ya dari Wawan ini dari gubernur kadang-kadang wali nasi. Dipegang dia Abu ya. Kalau balik tapi kahabi atau tahu. Oh biar nabi, tapi Tuhan tak nabi balik punya nabi ada yang lain. Jadi Abu ya tidak menyimpan uang, karena Abu ya yakin Allah selalu ada, Allah itu selalu dekat, Allah itu maha melihat apa yang Abu ya lakukan, Allah pasti melihat, dan Allah pasti akan mengganti, pasti akan membayar yang lain. Yang belum datang mengintai, hanya yang tamu tilik-tilik Pak Abu ya besok. Tamalake fuyubatnya, kemuliaannya, rasa yang Abu ya rasakan, Abu ya memberikan kepada maknanya Abu ya berdoa agar kita mendapatkan juga rasanya. Luar biasa. Jadi percikan dari batin Abu ya sebuah makalah yang ingin Abu ya sampaikan dalam makalahnya. Duribat alaikumuz zillah aina masufifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada. Illa bihablin minallah, terkecuali kamu menjalinkan hubungan baik dengan Allah. Apa itu kehinaan? Kehinaan itu tidak disayang oleh Allah. Mungkin juga disayang oleh sebagian makhluk. Bapaknya dihormat, bapaknya dihormat. Tapi dia tidak menjadikan hubungan baik dengan Allah. Ini masalahnya dengan Allah. Masalahnya dengan Allah. Jika kita ingin dihargai, dimuliakan oleh Allah, maka jalannya adalah jalinkan hubungan baik dengan Allah. Bagaimana hubungan baik dengan Allah? Iman yang baik. Iman yang baik bagaimana? Iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Soal rezeki hanya ragu. Soal masa depan hanya ragu, dan tidak pernah mencurigai Allah. Nyobek buku dan nyobek karena benalah Allah ya. Hanya yang bahaya. Maka anak-anak sembahyang, ilmu jika lagi nyobek begitu Allah. Kata benalah Allah lah. Di mana bukan hanya kalau lagi nyobek begitu Allah? Ada cahaya akal yang dijual oleh Allah padanya, dan ada ulama yang Allah kirim sebagai pewaris para nabi. Ulama yang Allah kirim sebagai pewaris para nabi berucap di hadapannya. Gak ajak tanya untuk kembali kepada Allah. Tanya kata hana dengar. Tapi sebahagian tanya nah yang pegang Allah lah dah pegang. Maka hana ajak berarti melu dalam takdir dia Allah. Allah lah pegang. Jadi dia puding tanya olehnya. Salah lah.
Lagu pelahir danyo demak danyo, dijaga demak danyo dari halu peraya bekau jamo pahmai luar lembu, anak lam lembu, gitu lembu, tuh lamu lema ateraya, bakal batak kahna malu nanai didik demak lu, untuk demak ya. Apalagi Allah. Ini penyebab kita tidak disayang oleh Allah karena kita selalu saja menyalahkan Allah. Jadi hablum minallah ini hubungan baik dengan Allah iman. Apa namanya? Iman. Baguskan iman, percaya kepada Allah. Tidak ada yang Allah benci di dunia ini. Beta pegah tanya hukum dengan sakit. Sakit bukan hukuman Allah. Miskin juga bukan hukuman Allah. Memang fitrah laginya. Miskin bukan Allah benci. Sakit bukan Allah benci, tinggal di pelosok bukan Allah benci, tinggal di kota juga bukan Allah sayang. Semua itu adalah ada kaitannya dengan alam ini. Lagi contoh huruf hijaiyah, menyoa Bandung tiba baca. Nah bisa aja. Asna a na b na si na i na s na mandu huruf i na yang beda itu kan? Nah yang tepat. Nah yang paling belok S di bena S bisa huruf jaiyahnya padu yang nanti kita baca. Coba bena B ada bisa ke B butuh A butuh S butuh bantu butuh. Maka ulama sufi semua yang ada di alam ini semua adalah penting. Get bantu man bui butuh get ya Allah get balik get. Maka ada pui danyo sodi. Yang nak pakai pui Allah nak banding ni. Anak tahu tak? Nak banding. Pu buat ni tak anggap pu perpura mana ciptaan Allah yang hina. Yang pui yang makhluk yang hina. Be pernah hina Allah. Maya baju padi tanya jangan padi gunung. Raja ugunong dah cemecah tak pergi hutin hoi ja ni. Dijawab pun, perlu kampung. Tak salah. Salah. Maka kepada dia dalam ajaran tasawuf ini semua makhluk kamu harus sayang. Bukan berarti yang dek boleh juga. Baiklah, ni barang tajam-tajam lupa tu tinjau ini tu salah. Kata gunung kan 20 hektar kata putih jadi waktu oh nyanyi jam menau gampung batu menau gampung tak racun batu menau gampung tak takut aja oleh berat. Tapi coba lah tak pakai sebuah geologi sederhana macam siapa yang salah sebenarnya? Apakah dia bukan hamba Allah, bukan makhluk Allah? Kalau dia makhluk Allah, di mana tempatnya? Jadi kebiasaan namanya mau mantap menjetawi kan tu. Oleh pernah berada juga kemat juga gue kepuda aja, stop dia boleh. Boleh hanya mana? Dia juga ingin hidup. Ternyata ajaran tasawufnya sampai coba yang halus punah. Dia kayak perkaitannya zaman. Jadi merasa dekat dengan Allah. Kalau tanya kata dengan makhluk Allah, barang pasti betul dengan sang penciptanya. Karena kata betul bantu lagunya berarti ujung-ujung kita membenarkan Allah. Jadi iman yang benar ini, iman yang dapat melihat adalah Allah itu melakukan semaunya dan apa yang Allah lakukan ini punya hikmah semuanya. Dulu Honda dan coba tengok belang, tengok tarik urut, begini. Karena ada hikmahnya. Allah tidak mungkin berbuat sesuatu dengan tidak memberikan keuntungan. Tanya tapi buku sesuatu yang anak itu manusia. Nanti pulang Allah. Nah, orang yang pulang lalu mana? Kekebekan, kekamekan, tapi yang pulang pada lalu mana? Mana? Yang galak orang ini apa pulang? Pulang jengkol dia tanam hai. Mata punya kebun pasti udah bertahun-tahun.
ada hikmah di balik perbuatannya, itu ada hikmahnya. Begitu juga Allah, apa di belakang perbuatan Allah itu ada hikmah, ada hikmahnya. Bocor Honda dan nyoba tengah jalan, kadang Allah menunjuk tanya selamat. Karena menyohana bocor Honda dan nyoba selamat tengah jalan lagi penandian, bapak yang laut lagi. Nya ujung-ujung itu akan merupakan ngebengkolan di pangkulan di pangde lo bau di pangde lo bau nah kontrolnya ibarat di kenen di dalam ini hanabi hijau bengkolannya menyertanya waktu guna yuk kontrol tu teo betul-betul depan datanya oleh Allah tinggal mukamatnya waktu ngobrol maka baik sama ini apabila bertemu lagi-laginya Alhamdulillah ada apa ini ya Allah. Kalau urus kontrol Allah mana ini? Tuh bocor Honda ada jabat tengah jalan. Alhamdulillah ada apa ini ya Allah. Kalau juga ada apa ya Allah. Tanya sangat tertemang pegang untuk biasa dia. Bukan musibah gaul mak timbang ya Allah ya Rabb. Seandainya kon bocor ban Honda lu ketelun. Tapi karena bocor ban Honda lu aku kok mulai maka lihat hikmahnya. Orang yang dekat dengan Allah selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini iman, percaya sekali pada Allah. Apapun yang Allah lakukan ini yang terbaik. Kedua, hablum minallah ini adalah ibadah baik. Ibadah baik. Sembahyang baik. Coba bayangkan. Kalau tanya sembahyang takut dia akan dia. Maka tanya hanam temu nikmat ibadah di hanam temu nikmat lo dah sembahyang. Mana nikmat? Ada apa juga orang waktu punya takut tak tulang iya nak nikmat sih dia. Coba duduk lah bapa tulang i. Ada untuk bandi dah. Hanam mengaji. Si kami dah baju hanam mengaji tulang i. Nak su bakar-bakar dah nyo. Coba dong lah sembahyang, dong lihat. Coba hadap Allah lihat. Sebagaimana ikrarannya dalam doa kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak baca dengan lembut, tak baca dengan sedikit keras, betul tak dengan kerodorannya. Nah pengakuan di dalamnya. Wa ma ana minal musyrikin. Lumnya konurun musyrik ya Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup lumnya dan mati lumnya hanya untuk roh ya Allah. Di sinilah nikmatnya. Ada tanya keluarga ke ini mana baik lagi ni bang. Nah, saya nama Pak manja-manja menang mau menyoji hudi gerodo ide pada kui tanyo nyaruan tamu ada anak kawin itu anak mupara rasa apa tapi yang mangai kena bang tua bang tuh ini udah lihat tuh nah ini yang mangai dia yang senang tanyo lu banyak pergi mau belah banyak dia, tidak ada anak temengnya bapak orang lain, ini nona yang bisa manja-manja. Oh betul hebat ini. Katanya litu betul, litu betul hebat litu, itu katanya litu betul. Karena merasakannya. Ada kemanjaan di antara kita dengan dia, antara dia dengan kita, kita dengan ibu, ibu dengan anak. Ada kemanjaan, tapi menjauh berdua-dua, mana-mana angker rumahnya. Ayahnya kaiwano tu dia. Maknya kaiwala ko ya tengok. Mak ibu-ibu. Di kamu pun kalau inang kaiwo, conda jauh deh. Menyo lagi nya nutipnya lagi motor pada dalam selisih tapi surat tempur selisih di nong tanya saya kata tanya mati jadi tanya tanya lu tidak ada kalau kui nonton hanam temang batau kamu jadi punya kai nonton anu tanya baik kalau nanya tadu ini ayah haji itu ini Betul Honda tambah langkah sehat, betul cuaca uji TV lah. Kalau mau pegang satu lebih deh.
Yang lagi nyanyi dia pelutut nama keluarga lagi tutur. Lelah letih nama beri ya. Tapi coba dibina dengan tasawuf keakraban. Anu ada ibu tanya si Yakub kan, khawatir terlebih. Mana ya bapak mak ya? Nah ya bapak mak ngalangan tapi. Tengok mak bayar mak ya. Atau lu bapak mak. Itu nak suci lagi ayah, bujuk waktu itu lebih. Asal tengah bengong, lagi-lagi kapal bantu tengah bengong, kau tarik je berjebol. Karena tu hari betul, karena tu hari mengatar. Karena keakraban itu sebuah kenikmatan. Lagiannya juga dengan Allah. Begitu juga dengan Allah. Kalau tanya jauh dengan Allah, anak nikmat rudihnya. Jadi dia nikmat dengan rudihnya dengan mengadu-ngadu. Itu kerjaan para wali. Tengah malam itu mengadu Allah, ya Allah, ya Rabb. Aku ini hamba yang lemah, yang hina, bodoh, tidak beradab kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Terimalah taubat hamba-Mu ini ya Allah. Keakrabannya yang dia akrab dengan Allah, akrab, dekat. Lagi-lagi kalau diurus Allah doa ini, nanti malam kayak itu juga hamba Allah. Berbisik-bisik dengan Allah. Ini perbuatan para wali. Itu disebut dengan apa namanya? Murakabah namanya. Murakabah. Berdekat-dekat, berbisik-bisik. Di dalam kitab Tanwirul Qulub diceritakan Syekh Amil Qurdi itu kalau beliau keluar dari rumah, beliau akan berteriak-teriak ya Rahman ya Rahim. Kalau beliau ke kalon, boh salah, boh rambut, beliau akan berteriak-teriak, ya Rahman, ya Rahim, wahai para penyayang, wahai yang penyayang, wahai yang pemurah. Karena beliau apa yang beliau lihat, kontak sekali dengan batin beliau. Ini Syekh Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu karena muridnya yang menceritakan tentang gurunya. Jadi bermanja-manja dengan Allah bahagian daripada sebuah kesenangan yang luar biasa. Ajarannya ini adalah ajaran dasar yang penuh ilmiahnya dia biarkan. Maka sembahyang ini betatu punya tatu dan sembahyang ada merasa rukuah bege, Fatihah bege, ya nage tanya orang. Mailu hendak baca Fatihah, habis Fatihah. Maka dah hanya gitu ya Allah, bersangka bahwa Allah yang pegang lidah tanya Allah. Kan itu di Allah bantu tanya berbuat nanti maksimal berbuat. Baik kagak pakai dono, guyu dong, ya Allah dua nih. Bang merasa tanya hana pakai surba lagi ulama di hana hayat juga masjid tu hana balik lagi tengkunya. Memang kat tengkunya atau surga. Nyawale kan berdua kata atau surga. Cidron atau surga, balik dah neraka. Kadang sih punya obat tu kan. Apa sih? Kamu mengatakan kepada doron finna. Kalau merasa macam bejut beda dari rono finna. Rono yang pertama. Rono merasakan. Kamu urung inaida si Ino, si Meno begitu Allah. Rono merasakan lagi ya. Urung di balernya, ya di panggungnya lah itu mana rasakan. So yang kata Allah mana kata urung sama-sama. Allah yang pakai dunia mata hana sombong, kepadanya makhluk bisa sombong. Allah ujian kebetulan sampah dunianya, kan Aceh, kan Indonesia, kan Malaysia. Tapi dunianya kebetulan ujian berada Allah. Wa anzalna minas sama'i rizqakum, kami turunkan, kami kepada Allah. Begitu tidak sombong ya Allah. Wa anzalna minas sama'i rizqakum, kami turunkan dari langit itu rezeki kamu. Kami yang pemuda kami dari pemuda berarti naik doro kami mau menjadi roh yang muda tukang selesai masalah untung nalu selesai menyohan nalu selesai tapi ini naulu tidak domri pro gede sakit bantu gede sakit merupakan ngaji Pak Iwo yang ada berian cik ibu dalam keadaan sakitnya pergi bapaknya untung nalun po nalun po ke dia satu gunungan atau boleh nalun po
Tapi Allah berbuat sebegitu banyak. Apa Allah katakan? Wa anzalna, kami turunkan. Soalnya Allah mau pakai betul nujur. Namun nggak kenal. Mana? Mungkin mereka kena mungkin? Harus musyawarah dengan mereka betul nujur. Mana? Allah menurunkan hujan sendiri. Tetapi Allah berkata, wa anzalna, kami turunkan. Begitulah tidak pantas sifat sombong itu dimiliki oleh makhluk. Karena Allah saja yang berhak sombong, tidak sombong. Begitulah sifat Allah, tidak boleh makhluk tidak boleh marah. Karena Allah saja yang berhak marah, Allah tidak marah. Katanya haji marah-marah. Dalam ajaran tasawuf tidak boleh ada kemarahan. Mandikan katanya boleh. Mata yang ke tungkunya, tungku Hanafiahnya. Mana ku Hanafiahnya kau pakai? Ya Allah, mahadini kau tadi. Ya Allah, masyarakat kau berdebit. Ya Allah, mata kau keron. Ya Allah, mana pakai apa Allah? Oh mana? Berarti itu dah boleh. Karena tungku Hanafiahnya Allah pakai. Hati lah tungku Hanafiah Allah pakai. Suya itu bila bapak tungku Hanafiahnya Allah pakai. Bila pakai apa tungku Hanafiahnya berarti tanya pakai Allah. Maifah kata pakai Allah. Kenapa berarti anda pakai? Mayang kerja. Ni tempat tanya belah jumlah ni dekat. Irom tanya ngani bate, rom ni ngui. Dipakai badannya pakai aja orang kopi. Dikata itu mau lorgo. Maka kira-kiranya Allah berjuta-juta makhluk melawan kepada Allah. Nak sakit Allah. Menyangkut puluh bengeh di Allahnya. Dia sadar nak diselamat. Mereka tak kegulung di Allah. Tak baik sih. Penunduk dan yang tubuh berapa saja baik sih. Dan luar tu dong. Mana? Kakak di desa ada lebih dari itu? Lebih. Balik bahagian daripada orang desa ada. Jangan nak tinggal apa sih? Pak buka bidungan pun buruh pun tak malu. Ramai masyarakat hanya ini. Nyok ke desa ada, desa-desa lain lagi. Kalau Allah memang bukanlah pemaaf, bukanlah pemurah, bukanlah penyayang, mana lagi makhluk dalam penyayang? Maka Allah saja yang banyak menolong manusia, yang menciptakan, lalu membesarkan, lalu memberi makan, memberi minum, memberi jodoh, memberi anak, segala macam Allah beri. Allah saja tidak marah. Bagaimana kita makhluk yang tidak memberi apa-apa kepada seseorang, lalu sangat mudah marah? Icarut tanya tiga. Makhluk begini tak tanya ada jauh bunyi. Icarut juga pakai main. Ma'idat tu balik. Inilah Abuya itu makalah. Abuya itu ini berikan daripada batin Abuya yang sangat sedikit. Makalahnya itu Abuya. Maka kalau ingin membaca makalah, baca saja Abuya. Itulah peguru. Tiba Abuya dihantam. Mana Abuya begini? Datanya Mbak Abuya. Mana begini? Nampak tahu ada begini balik. Baru yang ke Abu. Baru yang roh Abu. Nah benar orang roh. Nah Allah yuram, mana yuram? Jadi maka yuram tanya biasa. Berarti Allah roh Allah bukan dia. Allah roh Allah. Berarti Allah roh Allah nanti bagaimana begini? Oh benar. Jadi inilah ajaran tasawuf. Menyatakan udip kandungannya hanali kebencian, hanali kemarahan. Berarti tanya udip sudah dalam kolam kenikmatan. Dalam kolam kenikmatan. Ada masalah dengan Allah manja, salat di terapi, rukuk di Allahu Akbar. Tengok tidak baca Allahu Akbarnya. Engkau maha besar ya Allah. Rukuk dah baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Maha suci Engkau lagi maha agung ya Allah. Walaupun hego dah baca tapi dengan batin tanya yang sangat ikhlas jauh lebih bagus daripada dibaca berulang-ulang. Batin tanya hanaina. Lu kena baca dah. Subhanallah azim bihamdi subhanallah azim bihamdi subhanallah. Lu dah baca sampai 20 video. Kadang-kadang tu 8 ribu ringgit ni.
Maka itu dah 25 ke pun. So Bandung mah. Anak dapur kuno, nak pada itu 6 belangan 50 guni anak dapur darat. Yang dapur tu yang masuk. Yang masuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mulut berbicara, hati terus berjalan. Yang kita puji itu Allah. Maka dalam rukuk pun mendapat kenikmatan. Mendapat kenikmatan. Dan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau lagi maha tinggi ya Allah. Lego takutnya dengan khusyuk dan tawadhu. Kalau kamu sampai kepada makrifat dalam membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 1 detik kamu bermakrifat kepada Allah, Allah sudah menjagamu 1 tahun. Di detik tidur dijaga. Di detik tidur dijaga Allah. Karena menghadap ilmu makrifat. Itu makrifatnya terlihat dengan batin kita. Allah itu memang maha tinggi, kita itu memang maha rendah. Apa maha rendah? Tidak bernilai, tidak ada harga. Itu manlun Pak kecil. Lah bayang anak kecil. Apa kecil itu kamu lah? Apa aja? Sudah ya Allah. Ya Allah, lunyo anak kecil, lunyo Allah, lunyo manusia biasa ya Allah. Lunyo anak pejabat ya Allah, lunyo ke camat ya Allah, lunyo ke bupati, ke gubernur, lunyo hambador ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini tepatnya. Maha rendah. Kamu zikir lagi ngaji. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo nikmat perhatikan dengan mengingat yang pemilik nama itu. Dan kita nyoba ya anak Fadli, dibayang wajah anak Fadli. Tapreh bu. Fadli, tapreh. Kayaknya ditanya sebut Allah yang tanya tak berharap si Allah mendengar. La ilaha illallah. Dia berharap Allah itu mendengar. Punya takutnya Allah mendengar. Kalau kita sebut-sebut tentang la ilaha illallah, tanya berharap ucapan yang tak ucapnya menyebut asmanya, pemilik nama itu senang. Siapa pemilik namanya? Allah. Maka galak tanya bekah balali. Bagaimana? Karena si pemilik nama menyebut takut tenang. Karena Allah paling sayang orang yang bersyukur. Allah paling benci orang yang tidak bersyukur. Allah anak gusir orang lucu dan menyayang. Siapa yang mencuri di bumi keluar di bawah langit Tuhan. Tapi yang Allah usir orang yang tidak bersyukur. Wa man lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yarda bi qada'i wa la yasbir 'ala al-bala'i fa'khruj min tahta as-sama'i fatlub rabbah. Kalau kamu tidak bersyukur di atas nikmatku, ini yang paling bengi-bengi Allah lah. Kalau kamu tidak mau bersyukur di atas nikmatku, tidak reda dengan ketentuanku, dan tidak sabar dengan balaku, fakhrud, keluar kamu di bawah langitku. Karena yang paling marah Allah. Karena Allah sudah berbuat yang terbaik untuk nyoman tengah paham. Jadi hamba yang kufur tidak bersyukur. Matelahi hana dame sapa, kita kabeh nadumpe hana bersyukur kita yang. Mana sembahyang? Apa dah sembahyang? Tengkan, kita dah sembahyang. Rumah wilayah ada Tegalog. Lampur di Blang, Honda, Peng hana. Kahana sembahyang tu kok. Kahana sembahyang maghrib. Akan lah berdiri sadar mah, bagi baju. Pertanyaan ini dengan dua. Boleh? Ilun jamun rajin lo kebayang. Karena waktunya lo tinggal di Medan, Benglun le. Jadi telur gua guna bangki, Benglun hana le. Anak kabur lo kebayang. Itulah manusia muda, bu, mandi kerja tidak tu. Nah, anak oleh tetapi sih kau boleh pegang. Coba lah pikir-pikir ulang. Pakai dulu haji, pakai jinak doa. Itu memang kehabis ni mak Allah atau golong katanya. Yang betul oleh itu, nak oleh jawab pendapannya.
Tapi pernah yang lainnya lain mungkin boleh fikir fotokopi ni lucu lagi nak. Itu tengok lumpek ibadah pi rajin berarti pi galak bahan apa? Padahal yang peng ya ini mudah ya, peng kecil hati kalau masalah peng ya mudah. Kalau Allah ingin memberikan uang itu mudah bagi Allah, tapi tidak mudah nyawa, tidak mudah sehat. Nyawa mata yang kejodoh Allah, sehat yang kejodoh Allah, inam kejodoh Allah, anak yang kejodoh Allah, suami kejodoh Allah. Itu masalah dengan peng. Jadi berpengaruh ibadah kamu dengan apa yang Allah berikan. Karena tidak bersyukur saja Allah sangat marah. Syukurlah nikmat Allah. Maka beribadah baik ini adalah bahagian daripada syukur. Bahagian daripada menyotanyo tayak sembahyang karena tanyo takut neraka, tanyo sihai tim yo neraka, siang nanti tak neraka. Walaupun dah okey macam orang tanyo takut tu hai dan diuji. Dia tanya tengok, yo ke neraka. Yo apa nak? Oh yo. Kepotong sudah apa? Ke anak yo. Tapi tak ada ya. Ada katanya yo, tapi ada sebuah dengar. Itu katanya yo, sembahyang anak itu katanya yo, melatih pihak. Jadi antara ucapan dengan tingkah laku dengan perbuatan anak sinkron. Yo terima, yo. Tapi buka baca, jangan orang-orang tengah mana. Tiba bahasa yo belum. Aku dengar dia orang gantung, oh, dia punya hantu baik pegang. Apa kau cakap hilang gerak? Oh, kau hilang gerak lu. Punya orang nanti hilang gerak tengah malam, bertani saja ke batai roh, berarti roh ni udah anak yang gantung. Anak itu dia gantung. Jadi anak sinkron, dia pegang haji dia gantung, tapi dia dalam gerak. Bantai ni, bertani saja, dia pegang dia gantung. Kita betul lah. Berarti mengalah dia gantung. Makanya bagi orang yang hanaya ke neraka, hanaya ke hati Allah, berarti dia mengenal Allah. Hanaya satu ke neraka, hanaya, maka dia hanaya sayang. Orang dia kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, jalan bersyukur, hana belajar kepada Allah. Sujud mantang tuh rakaat, isya, dua subuh, tuh asar, lepas maghrib. Nyampikan untuk Allah, nyampi untuk tayo, untuk saya. Tanya bang kepelahi di Allah berculok dalam surga. Bang culok di Allah bang kepelahi dalam surga. Karena tanya-tanya pun diikat di Allah dengan ranting dengan semayang. Nyo hamba lu diplung lah surga. Kau ikat. Ngapa diikat di Allah dengan semayang? Kau hanya kalau tu yang bangai je no. Tanya balahi kepergian Allah tempat di dalam surga. Al-walad yuladu ala fitrah. Manusia lahir itu datang keadaan bersih. Orang bersih itu tempatnya surga. Karena waterai tanya akan taplung tak terbit dari surga, keikat di Allah. Ngapa keikat? Ngesemayang. Terus tanya, kau hati gunting semayang subuh. Tak semayang dulu. Ubi semayang rasa polos bagi tanya. Oh dan itu lalu neraka. Gepetra Rasulullah. Liu peringat. Baik jika nanti yang dia hamba lu gikat dengan Rasulullah. Lalu kita dengar Rasulullah. Habis Rasulullah gepetra sahabat. Diikut sahabat pun pakai. Habis sahabat gepetra ulama, gepetra nabiya. Ikut nabiya pun pakai. Kabutlah. Kasayangi ilmunya, kabetul Allah tempatkan ke surga di Allah. Tiga apa ya? Oh ya. Oh, insyaallah. Berarti nanti tiga apa ya? Sembahyang ni ke watenya ni lah. Ni tempat lain, tempat lah. Dia tak ada tak bukan. Alhamdulillah. Jadi bahagian daripada syukur perbaikan ibadah. Coba sembahyang buget, menyokkan sembahyang buget atau kata sembahyang buget, dan bergalak yang paling payah. Bergalak yang paling, kira-kira sembahyang yang paling berat sembahyang apa? Bergalak subuh deh. Subuh bergalak. Yang punya subuh dan nyokkan galaknya lain mudah untuk nak kubuang.
Nyo subuh galak. Begadang sama subuh. Berarti ini laudipnya sembahyang subuh baik tinggal. Tinggal sembahyang dulu, bah tinggal dia sembahyang dulu. Yang penting subuh baik tinggal. Jadi menyukai tajuk yang payah-payah, yang mudah ya. Nyaman nih. Ayo tanya mengapa ngeroro lu mulai kudo di mana? Lu mulai kudo yang lain. Bos Cina, bos kamu yang tanya lain bukan? Mau yang sembahyang subuh tanya aman? Maghrib ah? Anak terasa tu maghrib ah. Siapa mau hojak? Nyo subuh pulang tak gelap baju si rumah mata betul. Ingat betul untuk Allah. Betul untuk yang ada syukuri pagi. Jika ibadah sudah bagus, ini kau yang baik dengan Allah. Sudah iman bagus, ibadah bagus, kemudian berakhlak yang mulia. Dengan siapa akhlak yang mulia? Yang pertama dengan Allah. Pertama dengan Allah. Dan yang kedua dapat meluaskan akhlak itu sesama makhluk. Dapat meluaskan akhlak itu sesama makhluk. Dia tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan orang lain. Dia memberikan maaf kepada orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf. Dan dia pernah memperdosakan orang lain. Ini akhlak yang mulia. Hantam pernah itu dosa kok. Kita nyoba katakan, saya kayak taruh dan nyoba. Abah ini anak-anak yang hukum apa coba. Karena tak kita nyoba jih mantang yang rugo, jih anak hukum desa, jih mantang yang rugo. Tanya yang tidak baik budi. Sama sih dalam neraka dulu. Jih si kasalah tanya orang kriat. Bodoh hukum aku masalah ya. Saya kayak surga badannya. Sakit dah hati, apa pasal sakit dah? Kalau pegang ya Allah hati pai dalam menangkim untuk tapi jangan demai paling bagas tepeh. Kalau ke manusianya tahu dia, jaroi luar mententeng tepeh nenggok hendak bakar. Kaki di luar mententeng di gedau legok hendak bakar. Hati pai dalam gesor Allah tepeh beu subhanallah. Allah jawab balik, Allah tak jawab dia, saya mengerti. Itu kata bubur. Ada berarti tupeh jaro mana-mana sana tupeh itu tupeh. Pakah nak muka ngaji anak teh kujak baru mesti go Jawa lu. Pakah nak muka ngaji betul betul jajak begitu lagi lu. Mana begitu lagi anak tak lah. Kem abang tu anak tu biasa. Mesti go baca kem abang tu anak tu biasa. Terus go mati baca kem abang tu. Kenapa kau ulang ni kalian? Anak bisa biasa. Baik kau ulang lagi yang tiga tu kan? Anak keberapa? Oh sakit, sakit. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya begitu sakit? Karena hati kita ini sangat sempit, sangat sempit, tidak lapang, tidak luas, tidak lebar, tidak ada air di dalamnya. Lagi kacau batai ke ujung detik oh tak solang lah ting betul karena ini cuma sabong lah coba ini saboba ini saboba tak coba batai halu tadi karena betul ulang bah jadi akhirnya si sabong lah tak coba batai halu tadi aja tu ting atau betul gede kan coba kata ting lah ting karena anak iya. Maka kata ulama sufi jadilah hatimu itu seluas samudra. Seluas samudra. Jangankan orang mencacimu, menginjakmu pun tidak masalah. Hai, ubay hati nanya ubay laut, benaan bangke mana? Bangke gajah tapi laut tidak udah ubay. Kenapa tidak bernajis laut? Kenapa tidak berbau laut? Karena dia banyak. Karena dia asin, dia tahan. Tapi tanyakan kita bongklah jenau. Kenapa Rasulullah tidak sakit? Karena hatinya itu seluas samudra. Dihina oleh Abi Lahab, dihina oleh Abi Jahal. Bukan hanya mampu Rasulullah menyentik melunjung macam meninggal berdua. Wa ana minallah wa antum minni kata Rasulullah. Aku ini dari Allah, kamu semua itu dariku. Kalau kamu semua dariku, kalau aku jentik saja semua mati.
Tapi Rasulullah tidak. Silakan berenang di hatiku, silakan melompat di hatiku. Aku tidak akan merasa apa-apa karena aku sangat dekat dengan Allah. Inilah hati para wali, inilah hati para ulia-ulia, hati para ulama-ulama sufi. Bahagian yang bisa kita lihat, inilah hati Abuya. Abuya lebih senang mengalah karena hatinya lebar, hatinya luas, airnya banyak. Maka kita tiru. Jatuh hati Abuya, ya Allah, Nabi Lun berkat ulamanya, ulama seorang berkat burelo Abuya, Nabi ya Allah, hati lunnya seluas samudra, seluas samudra. Jadi anak muda lebih penting. Kayak pegah dah jauh burung akai, boya si burung akai, mau, oh boya burung akai, apa kau mau? Menjadi akai boya, dia malah berikah. Oh, dalam ilmu boya, dalam ilmu boya, kau boya pengantin atau produk itu dia ilmu. Jadi seperti ini boya badannya, bantu matanya, macam sok tidak menerima. Ada yang bedah sulit BO, nyampe begini, pada sih, kamu tonton yang sulit. Jangan bisa dengan kejut. Apa kan? Sulit melimpah Bega sih, sulit dan nyawa pergi. Berbasai dan nyawa pergi, dan nyawa sulit. Mampu sulit dan nyawa sulit. Urajih waktu bertanya oleh Allah, Ana birabbikum, adakah kamu akui aku ini Tuhanmu? Apa kita jawab di alam roh? Bala syahidina, ya Allah, engkau itu Tuhanku. Betul dalam dunianya, betul bukan? Betul sembahyang hari, betul kerja? Kan doa dan yang masalah sembahyang, masalah sembahyang kan doa, bro nanti. Buah ngobrolnya beda. Nah bro, mulanya beda tuh lah, ya. Buah ngobrol beda. Buah berarti bunain aja sih buah. Menyobrol terhadap sesuatu kan? Yang penyebut itu aja alah berontak benar. Tualnya, yang berontak. Mau nyokumen kenal buah di bang, punya anak tuh aman. Berarti beron jauh itu macam ya itu anak beron. Berarti beron tuh udah depan nih. Supayanya bukan buah, tapi beron dan supaya. Penyebabnya kita tidak terlihat kebagusannya Allah, tidak terlihat kebagusannya Allah sehingga rusak akhlak kita dengan Allah. Jadi coba kita luaskan akhlak Allah. Luaskan akhlak. Tidak ada makhluk di dunia ini, di bumi ini yang kita dosakan. Anak desa gue katanya, bagi itu katanya ada pemaaf di desa ini. Apakah berkata ada pemaaf? Allah mentang yang maha pencipta pemaaf. Belum. Jangan aku pakai takut. Pemaaf di desa ini. Mana sakit dia lukin, mana sakit. Apa itu yang kaitunya kapan? Apa? Saya pikir-pikir, bahkan berkata tak hati lu. Hati lu perlu Allah di Allah dalam dia mengambil kenong satu. Cuma yang paling bagus kenong. Nyokul kesalahan. Baguskan akhlak. Kemudian hablum minan nas. Hablum minan nas yang baik. Hablum minan nas yang baik ini adalah silaturahmi yang bagus. Silaturahmi yang bagus semua kita adalah saudara. Hablum minan nas yang baik bukan cuma hablum minan nas dilihat dengan umum. Hablum minan nas yang baik adalah pemimpin dengan rakyatnya baik. Nah, Pak kecil dengan rakyatnya baik. Makiban baik oleh protokol itaji tanyong yang kata kamu dulu sih Pak Cumnya apa sih? Mbak kayem yang kamanyang kenang bade, kena? Dek pada si pesalah ni. Oh, jangan ada pesalah. Mana yang dek odeknya? Aman je. Makin ikut, makin tak bantu. Karena dalam dunia itu siapa beres dunia. Karena menyoberes kodonya nanti akhirat. Dia kekecil dan dunia, anak beres. Baru cepat, dia kekecil di akhirat. Kalau dan dunia, cara tak tanya, dipegang kita buka. Anak tak pakai program, kekecil depan si juga. Lu tak pakai program, ini memperlihatkan ke ilmu.
letak model. Tak pegang tu sendiri oh babeh pen tak pegang timang-timang bulan lagi kan tu hana pikiran tak kan ada tu pegang kalau minta bukan lah benarnya mana tetapi untuk pegang berapa pegang aja beg tak betul ada orang tak tahu tamai mana tapi dia bikin tak betul benar apa tidak ajaran ini ya benar dia sampaikan kalau kamu mengharap imbalan ataupun mengharap pengakuan dari makhluk tidak pernah terdapatkan. Rasulullah saja alam ini darinya tetap disalahkan. Siapa yang menyalahkan? Ya, orang Arab. Siapa orang Arab itu? Ya keluarganya. Sehingga ikut-ikutan orang lain. Terus siapa keluarganya? Pembesar orang Arab. Bukan orang jelek-jelek Abi Lahab. Abi Lahab, Abi Jahal kalau orang tanggung-tanggung. Yang punya jamaah besar. Abi Talib karena gengsi sampai beliau wafat pun tidak berani terus terang tentang beriman kepada Rasulullah karena banyak pengikutnya. Jadi kalau kita berharapkan benar diakui benar di dunia ini tidak ada. Tapi yang ada berbuat yang benar, akan berbuat yang benar. Jadi yang belum benar ke sini. Saling peduli, yang tugasnya pemimpin, ya pemimpin. Yang tugas rakyat ya rakyat. Pak Jok habis Bandungnya hanya Pak Cik. Ini pengepung Pak Mentong. Itu pemimpin. Pemimpin. Mas suami dengan istri ini juga harus ada hablum minan nas yang baik. Menjadi suami yang baik adalah suami yang menjaminkan istrinya lahir dan batin. Apa lahir dan batin? Lahir dan batin lahir empek, kau cuma pek. Naurina pilihlah kau, kebaki pilihlah kau yang mampu berikan apakah lahir batin. Katanya walau mampu lahir batin lah. Jaman-jaman tu bayar. Beda tak itu pi kat walau. Beda tak ada cerita ya tak lebih, tak jangan punya jangan mana apakah batin. Apakah batin konnya? Apakah batin itu iman? Apakah lahir perlu sampai? Apakah batin? Iman tanya ulang kamu yang kata cok si Rawlidang harus tanggung jawab apakah lahir dan batin. Apa mana lahir dan batin? Jasmaniyahnya harus kita sehatkan, rohaniyahnya kita sehat. Saya sampai tajuk bu bentang baik dong tanya pada mayu aja iman keju tajuk ini. Baik dong tanya tajuk bu gomi bakso miso tip kau. Maka benar sayang baik dong sayang baik dong. Itu apakah lahir? Makin turun makin diik kilo. Kemari bu. Punya rasa tinggal, anak kan? Bangke kan punya suami mengenai dua bakso, bangke mana? Anak kan? Anak punya. Tapi ini sayang suami pada istri memberikan makanan, minuman yang mangat-mangat dan di luar itu. Ini menurut suami apakah lahir? Apakah batin menurut suami yang tidak ajaran tasawuf? Apakah batin? Bukan. Apakah batin? Apakah batin adalah ilmu? Apakah batin adalah iman? Apakah batin adalah takwa? Betul inang tanyo, pekah baik inang tanyo di menyohana kasih sembahyang, tak pamit tapi. Tutun berat kaya dalam gunung tertarik. Bayar pakai kaya bukan. Bayangkan tu kaya tertarik tak puara tu kepala-pala bangkrung. Tapi kena darat untung-untung hanya berupa dengan itu nanti polwu tu sebelah bertemu kepeng tu puas bakal kasih bayang maka berbayu orang bayang nyo kenapa kabatin menyokuyukan baju hukuman tu rasanya mantu baru calon nyo yu tu bayang punya anak yu tu bayang belum mendesa apa kabar bayang kamu ratib dia sembahyang, kamu berzikir dia sembahyang, kamu doa. Mana aja lu bahasa Arab, bahasa Aceh saja. Bahasa Aceh doa. Ya suami yang lagi-lagi nyo baru itu suami tanggung jawab. Dek tajuk peng mantap, tajuk terus mantap, baik nang apakah zahir ni
batin dia tak peduli. Iman dia luluh gaduh. Gaduh dengan retron. Gaduh dengan retron. Jawab balik pun guru juga boleh. Dia tanya bakal berada. Anak dia bangun harus pakai cok baca kredit. Tanya yang cok. Aku yang baik. Tapi ini anak mana? Ada ini jak berapa itu. Manggil. Tanya yang boleh pegang jual toko. Online mandu. Tergadai suami. Hai suami tigiwo jina utang luang tu be. Nah pen luang tu be bang belum utang. Anak pen de berarti ni terai berukok ingat utang. Baju utang di utang berukok. Utang kopi. Utang walaupun luar tu tapi anak sembayang pen yang 4 acok luar tu kau susah haji. Maka na uragam jiwa ji besar no dan tenang utang pada haji mungkin lagi tadi. Hanya begitu tanya urina dicipta oleh Allah sebagai bunga pendamping, pengayumi, penyejuk. Jadi wala ko tanya he le papa ti bagah daripada apa lu ibu teh, kopi, susu dapat. Nah, dapat lagi ya. Jo yang sering kamu dapat bahaya punya ni. Yang kegalak kamu ajak ke dia. Ate rumah tahu tunggu. Awak tanya kena berdapat rumah. Tak ke hidup. Bang, bang tak. Pulang kopi. Nó hantam deh. Bang Tiro nak tujuh kadu tiap tu bang ini. No bahaya lah rumah tangganya. Ini hablum minan nas yang tidak baik. Hablum minan nas yang tidak baik. Jadi suami harus bertanggung jawab terhadap istri juga harus bertanggung jawab pada suami. Yang ketukah dari Rasulullah nanti di hari kiamat banyak perempuan dalam neraka itu benar, sangat benar. Karena banyak sekali kesalahan istri pada suami yang tidak disadari. Seolah-olah kamu tuh diperiksa HP tanya oleh suami, periksa HP suami berdosa. HP tanya periksa wajar. HP suami tak periksa itu tidak betul. Suami aja katanya anak pak, mau tanya wajah itanya pak. Bang itu baca laga-laga inong katanya manyan ho ka kemana? Anyan pak ya. Kita nyong de lako tanya ho tanya. Nyo de lako tanya ka kemana katanya nyan ho. Yuk tanya nah. Anjir tanya hanya jaga suami dijaga di Allah, tanya jaga di suami. Bek talo ikan kebu ikan talo bagi sarai. Tanya rakyat kejaga adik kesi, kejaga adik rakyat, dah. Karena administrasi jatuh daripada kesi, geti kita tahu. Kita nyonya bisa tak geti untuk kesi. Jadi antara pemimpin dengan yang dipimpin harus beda. Ini hablum minan nas yang baik. Tugas lo ibu-ibu, tanya ingin bahagia, tetapi ingin suami bahagia. Menyedanya dia lakukannya dek, tapi nama dia dek no, aku harus coba dek loh. Dan kadang-kadang saya nak naik di hui, ramah tapi golo, yang ini dari gula malu. Yang ramah tu golo mah, yang tu golo akad nikah apa? Kalau akan nikah aku wai lagi supri kamu belum. Anak tu bang tu nak aku wai macam ni. Betul je aku wai lagi bang anak mupe. Lu semangat nikah deh. Lo supri bayu mi tarik peng 20 na 50 na tu lagi betul. Betul betul.
Ya tegolong. Asal telepon dan yang puhawa, asal telepon dan yang puhawa, penasu puhawa. Asal telepon aja mana? Yang golong. Laginya ucapan aku terima nikahnya dengan mas kawin 5 macam mas tunai, icok cinta po juga diulangi, tinggal tanya ilang menoleh. Inang kudu jerawat jiraya, dia buka di si mukam, dia muda, inang, dia gigo patah inang. Bantai jauh dalam pilih telepon. Assalamualaikum lah. Tak mana. Dalam PD. Dia bawa dalam bumi. Letak pergi juga. Baru di bawah ganyan tak buka. Dibuka dia nak tanya. Oh kaji hana kau lagi nyo bang. Oh kaji lain. Nyo kalau lain. Itu hablum minan nas yang tidak baik. Mate masa uroji belum jut kudanyo. Nya jut kriak bacur. Karena kalau sendiri tanya apa, banyak kaji tanya apa, pakai hamba habis juga deh. Ada raja belum pilih dapat tanya apa yang lawan, telepon ke bang belum pilih. Nah itu belum nana sebaik. Menyukai lelaki, apa tu, anak alu tu naik. Nyoba anak ramahnya yang sering terkalon kejadian lagi nyo, anak ramah, anak lama mohon dia di rumah mohon yang dako mohon indah mohon lepas mohon tidak harmonis sebenarnya tidak harmonis yang 6 karu kalau dah jamil kan dah bisa demam dengan tu jamil dah jamil 2 betul pelatihan cuma modelnya. Ini ya tidak memegang ajaran tasawuf. Jadi itu takut ajaran kita tasawufnya berlapang dada. Kita melihat kita banyak tersinggung dengan yang paling dekat. Berarti cuma inong tanya paling banyak tersinggung. Ya sudah. Tanya pemimpin ini Dr. Bero. Ikut BO di inong tanya. Lepas apa inong tanya. Menyisai kawin ngendon. Bah itu menyisai kaki menyisai ke dia. Anak kucuk TV pukul 2. Karena yang upload TV yang itu tau. Jok TV pukul 2 yang belum TV itu tanya si lo mana apa baik tu kenang-kenang ke dia baik pegah si pelako lagi tu akak tu amal maka nak punya dunia dia jenuh aku dengar ajaran kita tasawuf aku butuh tasawufnya karena orang berpikir tasawuf akhlak baik dia senang dihina senang dicaci, senang dimaki, apalagi orang-orang yang dekat. Yo yang lucu ditanya, kok bisa ada pemaaf? Urung yang doh ada bisa ada pemaaf? Ini aneh yo. Ngai dong di mah biar deh mendapat. Ngongkong ini menjadi apa kadang? Icok pen 50 kok naik balik deh je lah. Yang ngongkong. Ngai dong di lah kepeng 20 ribu 2 capri, padu habis no 2 ribu. Tak balik tu. Lupa ketimbang lah ke balik dia. Tinggal indong kita bangai dengan ke. Nah, kita punya tekalon. Balik reka-reka atau reka-reka. Atau daya kita aja orang mau tanya paling burung. Hai terekam juga buku yang perjanjian ini. Maksud takkan hangge, takkan hangge. Sampai terus tingkatnya menghitung. Pegah teori nang tanya anak ke anak ke itu apa pergi saja anak kalau pun tahu anak pegah tidak buka pintu jangan tahu ke padahal tanya oh salah je tahu salah sudah lupa inang dah kan nak dengar ceramah buka ditunggu saya orang kau harus jaga dan jangan buka pintu nyala kau yang tahu tanya ni lah kau yang tahu nyala kau nak tempat ni pun dah jaga meninggal jaga rumah. Bila kau tanya jadul, wajib pasti positif, bila positif, pres deh namanya. Nyawa pokok deh malam jangan bawa pres deh namanya. Ini namanya. Jadi yang berdosa suami istri itu memang suaminya baik, suaminya baik. Jangan tiba-tiba kan pres dewo je. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita perbaikan. Hablum minan nasnya yang baik. Hablum minan nas
yang baik. Siapa lagi yang tidak, yang apa namanya, yang perlu kita manja-manja kalau bukan istri, kalau bukan anak. Dia anak ramah, yo ada hoi deh, kecewa si pulang hoi. Nek benar katu. Padu nilai kah benar? Oh ya nilai lu 40, maka mau dua anak tu. Mau 20 tu anak tu, maka tu salah. Salah lu tulisnya ya, tinggal tu gak mulang. Ngai dong tanya lagi nanti. Dia tahu benar assalamualaikum, dia tahu benar tadu. Urino lagi nanti ada pejubu, bengau dia, bek malam pun saja. Dia malam pun tak jadi tabur itu, hitunggeng tabur itu, tak jadi tabur itu, hana menjawab tak jadi dia. Cuma tak tentu juga kaji sampai tunggeng ni, api. Tapi jika ulangnya lah. Bang kalau nak tutupi pergi juga doa ini tromos. Sekarang dokter ni lah. Tanah minta 2, minta ah. Tiba mana lagi jadi tu lah. Mana? Jadi ini ajaran tasawuf itu mengajarkan kita sampai ke rumah tangga, sampai ke rumah tangga. Al-Quran ini, maka ajaran tasawuf itu asalnya Al-Quran itu Allah. Mauzunya ilmu tasawuf ini Allah. Sampai dalam rumah tangga gaduh di Allah. Boleh ko, apa kopi, pergi dia, pengon dia di pajuku, walaupun tanya kadi pajuku, ada pajuku pengon dia. Yang tanya hanangon tapi tak lain pihana tidak. Jadi ya, yang merasa anak buku 30 berapa juga. Jadi ini hablum minan nas yang baik. Saling memaafkan, meluaskan akhlak kita sesama, pemimpin dengan rakyatnya, ulama dengan murid-muridnya, kemudian suami dengan istri, ayah, ibu dengan anak. Hal ini kita jaga, kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan Allah berjanji, kamu ditimpa kehinaan kalau kamu tidak menjalinkan hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah kita jalinkan dengan baik, hubungan baik dengan makhluk kita jaga, insya Allah kita akan dimuliakan Allah. Dan demikian syarahan singkat dari apa yang telah kita baca masalah Abu Ya ini. Mudah-mudahan jadi hikmah bagi kita semua mendapatkan ilmu, jadi petunjuk bagi kita dalam mengarungi dunia yang fana ini. Mari kita berpikir. Astagfirullahaladzim.